Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Keluarga Bapak Rusli. Awalnya keadaan desa biasa saja. Namun semuanya berubah saat kami kedatangan warga baru. Keluarga Bapak Rusli. Begitu kami menerka setiap terjadi perkara. Gerimis tipis membuat desa terlihat gelap dari biasanya. Suara jangkrik nampak nyaring. Kabut mulai menutup pandangan. Pukul 17.00. Dari kejauhan, nampak lampu senter mencoba menembus kabut yang kian pekat. Sayup-sayup terdengar seseorang yang menyapa. "Pak," sapanya pada Kandar. Sedangkan Kandar yang disapa hanya membalas dengan "Monggo, silakan," sebagai bentuk basa-basi. Padahal Kandar sendiri tak dapat melihat seseorang itu. Setelahnya, seseorang itu terus berjalan. Tak ada yang terlihat dari keluarga itu. Hanya lampu senternya saja yang terlihat. Kalau dihitung, dari senternya yang menyala, jumlahnya kira-kira ada 5 orang. Arah senter itu menuju ke atas bukit. Dalam hati Kandar bergumam, siapa gerangan yang sore-sore begini ke atas bukit, padahal sedang kabut, ditambah gerimis yang pasti akan membuat jalan menjadi licin. Malam berganti pagi, kabut tipis masih tersisa. Rupik keluar rumah sembari membawa celurit, hendak ke bukit mencari talas untuk dibuat keripik. Dibangunkannya suaminya untuk bergegas ke sawah. "Pak, bangun Pak, sudah pagi. Segeralah ke sawah," kata Rupik sembari mengguncang-guncangkan tubuh suaminya. Kandar nampak menggercap-gercap matanya. Setelahnya, dia mengambil cangkul lalu bergegas ke sawah. Setelah suaminya pergi, Rupik juga bergegas pergi ke bukit. Suasana bukit masih penuh dengan embun sisa hujan. Namun, ada yang berbeda. Saat Rupik sudah masuk jauh ke dalam bukit, nampak pagar dibangun di sepanjang jalan. Di sisi lain, jadi di bukit ini tadinya hanya ada satu jalan yang setapak, yang menuju ke air terjun di desa, di mana di sana ada warga desa yang sering memancing ikan, juga mencari ubi talas. Namun kali ini, jalan nampak bercabang dengan satu jalan lain yang diberi pagar dari batang pohon. "Loh, kemarin aku kesini belum ada pagarnya. Kapan bangunnya ya? Terus sudah ditanamin bunga juga," batin Rupik. Melihat bunga mawar merah menjalar di pagar kayu tersebut. Karena penasaran, Rupik pun mengikuti pagar itu. Dirinya berjalan dan terus berjalan hingga akhirnya mendapati rumah yang begitu besar, dengan semua bangunan yang terdiri dari kayu. "Hoala Gusti, apik tenan." "Bu," panggil seseorang perempuan dari belakang, yang membuat Rupik sedikit kaget. Diamatinya perempuan yang sangat ayu tersebut. Kulit seputih awan,
rambut panjang hitam pekat dengan bibir mungil dan mata bening, membuat Rupik terpengah dalam beberapa detik. Ngapunten, ucap Rupik setelah tersadar. Dirinya sungkan karena merasa lancang karena berani masuk ke kawasan asing, hingga ketahuan yang punya rumah. Gak apa-apa bu, monggo masuk aja, kata perempuan itu dengan ramah. Karena sudah tertangkap basah, Rupik pun kemudian menuruti dengan masuk ke rumah itu. Dipersilahkannya Rupik untuk duduk di kursi rotan, tepat di teras rumah. Perempuan itu menyuruh Rupik untuk menunggu sebentar. Sebelum akhirnya perempuan itu kemudian masuk. Tak lama perempuan itu kembali dengan membawa nampan, dengan 2 cangkir indah di atasnya. Dari gelas keramik itu saja, Rupik tahu kalau perempuan yang dia temui itu bukan orang biasa. Maaf, Anda siapa ya? Tanya Rupik sembari menundukkan wajahnya. Saya Arum bu, ibu ini pasti warga desa seberang kan? Tanya Sekar setelah meletakkan 2 gelas keramik di atas meja. Silakan diminum bu, kata Arum dengan lembut. Namanya indah, puji Rupik. Do Arum tinggal di sini dari kapan? Tanya Rupik lagi. Saya tinggal di sini dari semalam bu, jawab Arum sembari mendekatkan teh itu ke Rupik, supaya teh itu lekas diminum. Pantesan, kemarin saya kesini ndak ada orang, belum ada pagernya, masih belantara, jawab Rupik tanpa memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Ibu mau bekerja di sini? Tanya Arum memotong pembicaraan. Rupik nampak berpikir sejenak, lalu memandang Arum dengan tatapan penuh harap. Mau Dok, kerja sebagai apa ya? Tanya Rupik yang nampak semangat. Masak sembari bersihin rumah, jawab Arum dengan ramah. Iya mau, jawab Rupik. Kalau mau, ibu besok kesini ya dan mulai bekerja, kata Arum kepada Rupik. Nggih, besok pagi-pagi saya kesini, jawab Rupik dengan semangat. Setelah menengguk habis tehnya, Rupik pun kemudian bergegas untuk pulang. Tak lupa dibawanya celurit yang tadi dia sandarkan kepada tembok dekat kursi rotan. Dirinya tak sabar ingin segera mengatakan kabar baik kepada suaminya. Pak, panggil Rupik setelah sampai di ambang pintu rumah. Apa sih bu? Loh, laki-lakinya mana bu? Tanya Kandar dengan bingung, melihat istrinya pulang dengan tangan kosong. Aku tadi ke hutan, lalu lihat pagar bunga dengan jalan setapak. Saat ku ikuti jalan itu, sebuah rumah besar terlihat. Aku yakin itu pak, itu rumahnya orang kaya. Pemiliknya juga sangat cantik. Aku ditawari bekerja mulai dari besok, jawab Rupik kepada suaminya. Kamu itu loh, ngelindur apa gimana? Orang di hutan mana ada rumah yang kamu bilang itu? Ada pak, ada. Aku lihat pakai biji mataku sendiri, jawab Rupik dengan bersikeras. Gak mungkin, orang minggu lalu waktu aku benerin air yang mampet juga gak lihat apa-apa yang kamu lihat. Iya sih pak, kemarin aku juga nyari keladi gak ada apa-apa. Tapi aku gak mungkin salah lihat. Memang ada rumahnya kok. Bahkan aku mampir dan dibikinin minum sampai ditawarin kerja, jawab Rupik yang masih yakin dengan apa yang dia lihat. Kamu ngelamun mungkin. Sudah, masak sana, jawab Kandar yang masih meragukan apa yang istrinya katakan. Pokoknya besok aku akan tetap ke sana dan mulai bekerja, jawab Rupik sembari beranjak dari tempat duduknya. Menutup malam dengan penuh harap, semoga esok dirinya memang benar mendapatkan pekerjaan.
Pagi masih buta tanpa bias cahaya dari surya. Rupik sengaja bangun lebih pagi untuk membuat sarapan kepada suaminya. Membuat Kandar bergegas untuk bangun saat asap tunggu mulai memenuhi segala ruangan. "Bu, beneran mau ke rumah itu? Yakin kalau kamu gak ngelindur waktu lihat rumah itu?" tanya Kandar memastikan. "Aku tuh walau sudah umur 40 tahun, mataku masih waras, Pak. Masa iya rumah segede itu gak kelihatan mataku? Lagian bagus kalau aku bisa dapat kerja yang bisa ngasilin penghasilan sebulan sekali. Lumayan buat benerin rumah." Kesal Rupik saat harus menjelaskan kembali apa yang dia lihat. "Ya sudah, asal sebelum gelap kamu harus sudah pulang," kata Kandar sembari mengasih parang, yang membuat keadaan kembali hening. Saat matahari perlahan-lahan mulai terlihat, Rupik pun bergegas ke bukit setelah memastikan makanannya sudah tersedia di atas meja. Sengaja Rupik memasak lebih banyak supaya suaminya tinggal memanaskan jika hendak mau memakan. Saat Rupik sudah di halaman rumah calon majikannya, terlihat Arum yang tengah menjemur baju. Dipandangnya Rupik dengan wajah yang senang, lalu berhambur mendekat ke arah Rupik. "Saya kira ibu tidak jadi datang," kata Arum dengan senang. "Jadi Non, saya butuh pekerjaan ini soalnya," jawab Rupik dengan merendah. "Senang saya dengernya, tapi panggil Arum saja. Mari, saya kenalkan sama Bapak," kata Arum sembari tersenyum, sedang Rupik mengangguk pelan. Setelahnya, dia mengikuti Arum yang masuk ke dalam rumah. Baru kali ini, Rupik tahu tentang suasana dalam rumah yang nampak redup. Sedikit sekali bias cahaya yang bisa masuk ke dalam rumah. Dengan segala bangunan terbuat dari kayu, ornamennya pun sangat kuno, namun terlihat sangat mahal. Seperti gelas keramik tempo hari. Sudah sangat lama Rupik tidak pernah melihat gelas-gelas semacam itu lagi. "Perkenalkan, Bok, saya Rusli, bapaknya Arum," kata Rusli sembari mengulurkan tangannya. "Kulo Rupik Doro," jawab Rupik sembari menunduk. "Panggil Pak wae, Mbok," jawab Rusli dengan ramah. "Nggih, Pak," jawab Rupik. Sebagai pesuruh, Rupik tak berani menatap mata tuanya. Namun sempat terbayang tampilan Pak Rusli yang masih mengenakan celana hitam dengan atasan baju lurik. Terlihat sekali Pak Rusli masih sangat kejawen. "Nanti biar Arum yang menjelaskan apa saja yang akan Mbok kerjakan di rumah ini. Memang sulit, Mbok, tapi melihat perawakanmu yang kalem, saya yakin kamu telaten. Saya mau memancing dulu ya," jelas Rusli. Rupik pun mengangguk dengan kalem, walau masih bingung dengan kesulitan apa yang akan dikerjakan. "Karena ibu sudah resmi bekerja di sini, jadi saya panggil Mbok saja ya, biar lebih enak." "Nggih. Jadi tugas Mbok itu susah-susah gampang. Pertama, Mbok masak pagi. Gak banyak kok, di rumah ini cuman ada 3 orang saja. Saya, Bapak sama Dimar. Jadi untuk memasakkan tidak usah terlalu banyak. Untuk nyapu, nyuci, dan pekerjaan rumah yang lain, saya yang mengerjakan," kata Arum menjelaskan. "Jadi tugas saya hanya masak?" tanya Rupik dengan bingung, tak melihat kesusahan dari tugasnya. "Sambil rawat Damar, adik saya, itu yang paling susah," kata Arum dengan sendu. "Kenapa, Non? Nakal ya anaknya?" "Ibu lihat saja sendiri. Mari saya antar," jawab Arum. Sebelum itu Arum membawa 1 piring nasi,
Setelah itu berjalan mendahului Rupik. Semakin lama Arum berjalan, semakin gelap juga ruangannya. Dari ujung ruangan, Arum mengambil lentera yang seakan sudah dipersiapkan. Setelahnya, Arum menyusuri tangga yang membawa mereka ke dalam ruangan bawah tanah. Suasananya sangat gelap. Satu-satunya penerangan hanya berasal dari lentera yang ada di tangan Arum. Setelah itu, ruangannya terasa lembab. Sedikit tercium bau anyir yang membuat debar jantung Rupik terpacu. Hingga akhirnya, sinar lentera menerangi sebuah pintu kayu dengan simbol yang sedikit aneh. Membuat Rupik kian semakin bingung. Sebenarnya, tugas apa yang akan dia kerjakan? Ceklek. Kemudian pintu terbuka. Digantungnya lentera itu sehingga seisi ruangan terlihat lebih terang. Mata Rupik terfokus pada sebuah box bayi yang berukuran lebih besar, hingga rasanya box itu bisa ditiduri orang dewasa. "Kak," panggil seseorang dari dalam box. "Iya, Dek," jawab Arum sembari mendekat ke arah box. "Gimana tidurnya? Nyenyak?" imbuh Arum. "Lapar," rintih anak di dalam box. "Iya, sebentar ya," jawab Arum dengan suara lembut. "Sini, Mbok," panggil Arum membuat Rupik berjalan mendekat. Jalan Rupik terasa berat karena bau anyir semakin menyurat. Ditambah banyak lalat hijau yang hinggap di mana-mana, membuat badan Rupik semakin bergetar hebat. Namun karena perintah, juga karena rasa penasaran, diseretnya kaki yang kian berat dirasa. Toh tuannya saja tak bereaksi geli ataupun semacamnya. Mungkin saja anak yang di box itu hanya sedikit sakit keras, hingga aromanya bau anyir. "Duh Gusti," pekik Rupik saat melihat sosok yang tengah tidur di ranjang itu. Rupik memejamkan matanya. Tak kuasa menahan takut tentang apa yang baru saja dia lihat. "Geli ya, Mbok? Adik saya memang terlahir demikian. Ibu saja sampai kabur karena tak kuasa melihat anaknya sendiri," kata Arum sembari tersenduh. Kalimat yang keluar dari mulut Arum membuat Rupik kasihan. Dibukanya matanya, memandang Dimar dengan lebih jeli lagi. "Ini teluh, Non," jawab Rupik melihat kondisi Dimar. Kondisinya sangat mengenaskan. Tak ada mata, tak ada tangisan, tak ada kaki, tak ada tengkorak kepalanya juga, sehingga otaknya terlihat. Itulah yang membuat aromanya anyir menyurak dari tadi. Otaknya bahkan diliputi ulat. Lingkar matanya bernanah. Tangan dan kakinya seakan dipotong dengan luka yang tak pernah mengering. "Saya tahu, makanya Bapak kesini untuk cari obatnya. Jadi tugas Mbok yang paling susah itu merawat Dimar, memandikan, menyuapkan makan, sembari membersihkan ruangan ini. Sebulannya Mbok akan dapat 5 juta. Tapi satu pesan saya, Mbok. Jangan sampai orang tahu tentang rumah ini, juga tentang Damar," jelas Arum kepada Rupik. "Maaf, Non, saya nggak bisa," jawab Rupik dengan takut. Dia menganggap dirinya tidak akan bisa melakukan itu. "Tolonglah, Mbok, nanti untuk gajinya separuh akan kita bayar di awal. Bisa kan, Mbok?" tanya Arum dengan tatapan memelas. "Kalau bukan sama Mbok, saya mau minta tolong kepada siapa?" tanya Arum membuat Rupik iba. Dipikirkannya keputusan itu dengan baik-baik. Sampai akhirnya Rupik pun setuju. "Saya mau, tapi saya hanya bekerja sampai jam 5 sore.
Sebelum gelap, saya harus pulang, jawab Rupik. Ah, gak apa-apa Mbok, gak masalah, jawab Arum dengan senang. Kandar memandang istrinya dengan bingung. Aneh. Sedari istrinya pulang, tak ada kata-kata yang menggebu-gebu seperti saat Rupik menceritakan tentang rumah itu. Setiap ditanya, jawabannya pasti singkat. Padahal seharusnya Rupik itu senang. Karena saat pulang, Rupik sudah mengantongi uang sebesar 2,5 juta. Padahal uang itu cukup besar untuk ukuran pesuruh. Apalagi di desa terpencil seperti desanya. Apalagi itu masih separuhnya. Kenapa toh Bu? Katanya kamu senang kerja di sana. Kok kamu dari tadi ditanya singkat-singkat terus jawabnya? Tanya Kandar dengan penasaran. Sebenarnya aku senang. Orang yang tinggal di sana itu orang baik semua. Tapi ada hal aneh yang bikin aku takut, jawab Rupik. Apa toh Bu? Takut apa? Tanya Kandar kian bingung. Bapak percaya teluh? Tanya Rupik sembari menatap suaminya lekat-lekat. Kandar nampak kaget mendengar apa yang ditanyakan istrinya. Dari gerak-gerik Rupik seperti membingungkan. Pas ditanya juga, reaksinya semakin membuat Kandar tidak mengerti. Percaya? Kenapa nanyain itu? Tanya Kandar. Tadi, seketika suara kentongan membuat Rupik menghentikan kata-katanya. Kemudian bergegas keluar rumah untuk mencari tahu apa yang membuat kentongan itu sampai berbunyi. Ono opo? Tanya Rupik setelah mendekas ke pos ronda. Anaknya Pak Dekades meninggal, jawab salah satu warga. Yang mana? Tanya Kandar ikut prihatin. Yang sulung, Yoga, meninggal karena terpleset waktu mancing di air terjun, jawab warga menjelaskan. Walah Gusti, gumam Rupik. Bergegas Kandar menutup pintu rumah itu. Lalu bersama warga lain menuju kediaman Pak Kades. Sedang Rupik sudah lebih dulu ke sana. Namun Kandar terkejut saat melihat sayup-sayup Nono tengah menatapnya dengan tajam. Orangnya balik, bawa hal buruk. Haha, orangnya balik, ucap Nonok sembari berlalu. Wong edan, ucap Kandar dengan kesal. Lalu bergegas ke rumah Kades. Saat sudah sampai di kediaman Kades, Kandar berpapasan dengan warga lain yang sudah membawa cangkul. Warga terlihat buru-buru, belum juga menegur. Warga sudah mengajak Kandar langsung membuat kubur. Pak Kandar, langsung saja siapkan kubur. Tenda sama kursi sudah ditata soalnya, ucap seorang warga. Loh, apa nggak diinepin toh? Orang sudah hampir gelap, tanya Kandar dengan bingung. Enggak, kepalanya pecah, darahnya nggak mau berhenti. Terus sudah dihinggepin lalat, makanya itu harus dikubur malam ini, ucap warga yang lain. Ya udah mari, ucap Kandar bergegas. Pik, kamu besok gak bisa bantu-bantu ya? Gak bisa, aku soalnya kerja, jawab Rupik sembari sibuk mengupas bawang. Kerja apa? Ya nyari talas toh, tapi sore aku langsung ke sini, tenang saja, ucap Rupik. Ya sudah, kasihan lo Yoga, pamitnya mancing tapi kepleset sampai kepalanya pecah, ucap Ina dengan prihatin. Udah nasibnya nah, makanya anak kamu jangan boleh main ke air terjun, apalagi sendirian, ucap Rupik. Enggak bakal tak bolehin, ucap Ina yang hanya dibalas anggukan kecil dari Rupik. Sedangkan itu, Kandar tengah bergegas ke kuburan. Hari sudah mulai gelap.
Satu-satunya cahaya hanya dari lampu senter yang dia bawa. Itu pun dipinjamkan oleh warga. Saat Kandar mengarahkan senter ke arah pepohonan, tertangkap sosok perempuan berbaju coklat, tengah menatap dengan tersenyum. Namun saat dilihat, perempuan itu tiba-tiba menghilang. "Duh Gusti," sambat Kandar di dalam hatinya. "Ayo Pak, digali," ucap yang lain. Kandar pun mengikuti. Dikeruknya tanah itu menggunakan cangkul. Jujur saja, bukan hanya kali ini dia membantu warga untuk membuatkan kuburan di malam hari. Namun, suasana seram baru kali ini dia rasakan. Bulu kuduknya meremang, keringat dingin mengucur membasahi jidatnya. Sembari berdoa, Kandar terus melakukan tugasnya sampai akhirnya selesai. "Sampun rampung, Pak Kades dikabari kalau semuanya udah siap," ucap Kandar. Dengan sigap warga pun mengabari keluarga Pak Kades. Hingga tak perlu menunggu lama, rombongan pun datang membawa keranda. "Pak, ikutkan nguburnya?" tanya Kandar pada Pak Kades yang menjaga jarak dari jasad anaknya. "Kamu aja ya Man, saya gak sanggup," ucap Pak Kades dengan mata sembab. Kandar pun mengangguk. Dengan dibantu dua warga lain, Kandar masuk ke liang kubur. Saat kain keranda dibuka, semua menangis histeris. Awalnya Kandar bingung, namun saat bau busuk menyurak, Kandar pun paham. Dengan hati lapang, Kandar menerima jasad Yoga. Kafannya tak lagi putih. Luka yang ada di kepalanya menyebabkan kain kafannya bersimbah darah. Bukan hanya di kepala, namun di sekujur tubuhnya. "Sing tenang Yona," ucap Kandar saat melepas tali kafan yang mengikat tubuhnya. Namun Kandar kaget bukan main. Sayup-sayup seperti terdengar suara rintihan. Tolong Pak D," ucap entah siapa. "Awakmu krungu?" tanya Kandar. "Ora, wes, gendang," ucap warga. Setelah selesai melepas tali kafan, Kandar dan yang lain kembali kaget hingga meloncat naik. Saat ribuan kelabang keluar dari jasad itu sembari bau busuk yang semakin tak tertahankan. Saat sudah di atas, Kandar bergegas mencangkul tanah agar bau busuknya tidak menyurak kemana-mana. Sedangkan kelabang yang tadinya dia lihat dan juga rintihan minta tolong yang Kandar dengar akan menjadi cerita untuk dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan tugas, Kandar dan yang lain pun beranjak dari kubur. Namun baru saja Kandar berbalik, tatapannya kembali bertemu dengan tatapan perempuan berbaju coklat yang sempat dia lihat. Untuk sesaat, keduanya membeku. Sampai saat sosok perempuan itu menyunggingkan senyuman. Namun, Kandar membuang mukanya. Heran, kalau kakinya nampak di tanah, pasti aku benar-benar mengira kalau dia manusia. Gumam Kandar di tengah-tengah orang yang bergegas meninggalkan kubur. Suasana rumah Kades begitu ramai. Banyak warga dari desa sebelah yang menyampaikan duka cita atas kematian Yoga yang sangat begitu mendadak. Sedangkan Kandar dan orang yang sempat membuat kubur meminta izin untuk pulang terlebih dahulu untuk membersihkan dirinya. "Bu, ayo mulai," ajak Kandar. "Ayo, balas Rupik." Lalu berpamitan dengan orang-orang di dapur. Setibanya di rumah, Kandar bergegas masuk ke kamar mandi, mencuci muka dengan air dingin berkali-kali, sampai rupa dari mayat yang tadinya dia kubur hilang. Setelahnya mandi,
Setiap dia menyuguhkan air, terdengar suara sayup-sayup rintihan. Rintihan kecil seperti seseorang yang tengah menangis. Namun saat Kandar menghentikan guyuran air, suara itu tiba-tiba hilang. "Asu!" umpat Kandar dengan kesal, bergegas menyelesaikan mandinya. "Pak D, tolong!" ucap suara entah siapa. Saat Kandar terdiam, namun tak dihiraukan suara itu. Dirinya bergegas untuk keluar, menemui Rupik yang tengah mengaduk teh. Katanya kalau belum 40 hari arwahnya itu masih ada di sini. Kalau meninggalnya saja rupanya seperti itu, gimana kalau jadi arwah? Kata Rupik. Brak, brak, brak. Sesaat Rupik terdiam, lalu bergegas ke arah pintu. Disentuhnya gagang pintu yang tengah digebrak oleh entah siapa. "Astaga, kamu ternyata," ucap Rupik saat melihat. Ternyata warga yang menggebrak pintu itu. Danang meninggal," kata warga itu dengan nafas terengah. "Kok bisa?" pekik Rupik dengan bingung. "Kurang ngerti. Pas Pak Inung pulang, anaknya sudah tergeletak di kasur. Darahnya ada di mana-mana dan matanya hilang," ucap warga dengan merinding. Tak lama setelah itu kentongan kembali dibunyikan. Bergegas, Kandar kembali ke pos ronda bersama Rupik. Di sana semua warga membawa obor. Raut wajahnya memerah. Baru saja 1 hari, ada 2 anak meninggal. "Gimana ini baiknya?" tanya Kandar saat sampai di sana. "Desa kita tidak aman. Kayaknya ada yang sengaja nebar teror. Gak mungkin anak yang tak tinggal di rumah dalam keadaan baik-baik saja tiba-tiba meninggal tanpa mata. Anak saya pasti dibunuh. Anaknya Pak Kades juga pasti begitu. Mana ada anak kepleset terus kepalanya pecah. Anak itu mancingnya di pinggir. Paling mentok meninggal karena hanyut," ucap Inung dengan marah. "Sebelum itu, mending kita segera buat kubur, Mas," ucap adik Inung yang tiba-tiba saja datang dari belakang. "Bau-baunya udah nyebar, gak mungkin diinepin," imbuhnya dengan mimik wajah yang sedih. Inung tertunduk sembari menutup mukanya. Dadanya terasa panas. Kehilangan seorang anak sudah terlalu berat untuknya, apalagi harus kehilangan dengan cara yang mengenaskan. "Sudah, Pak Inung pulang saja. Saya sama warga biar kembali membuat kubur. Sisanya mengurus jenazah. Sebaiknya anak-anak dikumpulkan jadi satu tempat saja, biar kejadian ini tidak terulang-ulang," ucap Kandar menghimbau warga yang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 23.45 dini hari. Secepat mungkin Kandar bergegas. Setelah sampai di kuburan, Kandar dan yang lain bergegas kembali menggali secepat mungkin. Tak ada yang saling berbicara. Tak ada juga yang membicarakan kejadian demi kejadian. Membuat keheningan menyebar, hingga suara burung lebih dominan. Setelah sudah cukup dalam, sesuatu terlihat. Semakin digali, mata Kandar semakin membelalak. "Loh, ini kan makamnya yang tadi toh? Lah ini kan Yoga anaknya Pak Kades," pekik Kandar saat kembali mengambil papan yang terlihat masih sangat baru. Bau busuknya menyurak, membuat yang lain sudah terlebih dulu untuk naik. Kemudian terdengar suara tertawa yang membuat semua mata tertuju kepada pohon kamboja. Namun tidak ada siapapun di sana. Pak Kandar, mayatnya sudah nggak ada," kata warga saat kembali melihat ke liang kubur. "Sial, kok kita kayak dikerjain," ucap Kandar dengan kesal. "Sudah, nanti kita nggak usah cerita sama siapa-siapa yang kita lihat. Kasihan keluarganya, kasihan keluarga Danang," ucap Kandar menutup malam dengan semua cerita yang dia simpan rapat-rapat. "Sopo jenengmu?" tanya Rusli dengan suara berat.
Sekar Arum, jawab putrinya sembari menunduk kepala. Juga tubuh yang tertunduk bersimpuh terlihat lesu. Sopo bopomu? Tanya Rusli lagi. Rarendra Lusli, jawab Arum dengan suara bergetar. Sopo adimu? Tanya Rusli semakin dingin. Lintang Dimar, suara Arum tercekat. Sopo biungmu? Tanya Rusli dengan mata menatap tajam ke arah Arum. Arum tidak punya ibu. Ibu sudah mati semenjak ibu keluar dari rumah. Suara Arum nyaris berberisik. Matanya berair. Suaranya serak seperti menahan ribuan jarum setiap Rusli menanyakan siapa dirinya. Adikmu sudah mendapatkan obat. Jangan diratapi siapa saja yang mati. Adikmu dibuat sakit oleh seseorang. Kamu juga tahu itu. Lalu salahnya Bapak di mana saat Bapak meminta ganti kepada mereka yang memulai perkara? Bapakmu bukan orang baik. Bapak hanya bapak yang tidak bisa melihat anaknya menderita, jawab Rusli dengan suara sedih. Maaf, jawab Arum sembari memegang kaki Rusli, menyesali keluhannya atas kematian anak yang tidak bersalah. Padahal Sekar tahu benar siapa yang lebih dulu membuat perkara. Rupik menundukkan kepalanya saat mendengar sebuah percakapan dari dalam rumah. Tangannya yang hendak mengetuk pintu diurungkan olehnya. Rarendra, gumam Rupik di dalam hati, seperti tidak asing dengan nama yang baru saja disebutkan oleh Arum. Namun disimpannya segala resah yang coba dihubungkan seperti potongan puzzle untuk diendapkan terlebih dahulu di kepalanya. Kini rasa penasarannya tertuju kepada Dimar. Rupik pun kemudian mengetok pintu. Rupik menunggu yang punya rumah membukakan pintu. Tak lama Arum keluar sembari menatap datar ke arah Rupik, membuat Rupik berdebar. Sudah dari tadi ya mbok? Tanya Arum kepada Rupik. Baru saja sampai Neng, maaf terlambat, ucap Rupik. Senyum Arum kembali merekah saat Rupik mengatakan dirinya baru saja datang. Kemudian menyuruh Rupik bergegas untuk masuk. Bok, sapa Rusli ramah. Sedang Rupik hanya membalas dengan senyum tipis sembari menundukkan kepalanya. Bok lihat Dimar yuk, ajak Arum. Mari, jawab Rupik yang kian penasaran. Bukan lagi di ruang bawah tanah. Arum mengajak Rupik ke sebuah kamar yang berhadapan dengan kamar Arum. Kamar yang sempat dirinya melihat saat hendak masuk ke ruang bawah tanah. Dari depan pintu tak tercium bau anyir, membuat Rupik semakin yakin dengan apa yang dirinya yakini. Perlahan Arum mulai membukakan pintu. Terlihat seorang anak laki-laki tengah terduduk di kursi, memandang lurus ke arah jendela, membiarkan badannya diterpa matahari pagi. Dari ambang pintu saja, Rupik sudah hampir menangis melihat batok kepala dari Damar yang tadinya tidak ada. Dek, coba lihat siapa yang datang, ucap Arum sembari memutar kursi. Sehingga saling bertatapanlah Rupik juga Dimar. Rupik terjatuh. Kepalanya pening melihat kedua bola mata bening yang tengah menatapnya tanpa dosa. Dadanya terasa panas, bahkan rasanya ingin pingsan. Namun badan Rupik bergetar saat Arum memegang bahunya. Non, maaf, ucap Rupik bergetar. Saya ada urusan, ucap Rupik bergegas bangun dengan kepala yang masih sempoyongan. Urusan apa mbok? Lah mbok kok sempoyongan? Tanya Arum bingung. Tanpa menjawab, Rupik pun terus berjalan. Ditahannya rasa takut yang memuncak. Namun saat sudah di ambang pintu, sebuah suara menghentikan Rupik. Kandar bojomu toh? Tanya Rusli dengan suara berat. Arimi bojoku,
imbuh Rusli sembari menarik nafas panjang. Kamu pasti pernah dengar. Duduk. Yang kamu dengarkan bukan hanya sebenarnya yang terjadi, kata Rusli sembari menarik bangku di sampingnya. Rupik terlihat takut. Badannya masih bergetar. Dari hal yang dia dengar, tak ada satupun cerita yang membuat Rarendra terlihat baik di mata Rupik. Aku hanya membuat masalah dengan pembuat masalah. Kamu hadir setelah semuanya terjadi. Kamu tidak salah, ucap Rusli ringan. Mendengar apa yang dikatakan Rusli, Rupik pun kemudian mendekat, lalu duduk di bangku yang sudah disiapkan. Arum, masuk, jaga adik, perintah Rusli sebelum menjelaskan. Membuat Arum bergegas untuk masuk, walau terlihat jelas raut wajah kecewa di matanya. Arimbi, siapa yang tidak tahu dia? Kembang desa, cantik parasnya, halus bicaranya, baik kelakuannya. Orang mengira aku pakai dukun bisa mendapatkan dia. Aku petani tanah, tak seberapa berani nikahin dia yang anak bangsawan. Rusli menelan ludah sekaligus kepahitan yang dia rasakan secara bersamaan, sebelum akhirnya melanjutkan cerita. Awal menikah, semua berjalan lancar. Seorang anak priayi bisa hidup dengan kaum sudra sepertiku. Dilepas segala atribut kemewahan beserta diterimanya ancaman kehilangan warisan yang begitu banyak atas nama cinta. Dia menjadi orang biasa denganku hingga kami dikaruniai seorang anak. Sekar Arum. Ayu kan, persis paras ibunya. Air mata mulai turun dengan intonasi suara yang kian serak. Namun, yang namanya sirik itu ada. Kades, orang yang sejatinya kuanggap teman, ternyata mengirim teluh pada Dimar. Kulihat anakku sendiri lahir seperti tercapik-capik. Dadaku panas. Selama hidupnya, aku melihat dirinya menderita. Belum cukup sampai di situ. Dihasutnya Arimbi kalau aku penyebab Dimar terlahir demikian. Katanya aku memiliki perjanjian dengan iblis. Dia bilang aku membuat Arimbi tergila-gila dengan anakku. Yang terkena itulah, ucap Rusli nyaris berbisik. Alhasil warga datang berbondong-bondong menemuiku, merutukiku, memaki, melempari gubuk dengan batu. Istriku terampas. Arimbi dipulangkan ke orang tuanya. Seperti binatang kami dipaksa pergi. Aku, Arum, dan Dimar bertahun-tahun hidup mengasingkan diri. Salah saat aku mengambil bagian, ucap Kades keras. Ku ambil tempurung kepalanya anak Kades supaya dia tahu rasanya hancur. Inung, dia tahu benar, tapi dia tutup mulut. Ku ambil mata anaknya supaya dia bisa melihat apa itu penderitaan. Sisanya, anakku belum memiliki tangan dan kaki, ucap Rusli mendadak dingin. Jangan lagi ada yang mati, rintih Rupik. Kenapa? Kamu sudah tahu selanjutnya siapa? Tanya Rusli dingin. Rupik tak lagi merintih. Kini dia bersimpuh di kaki Rusli, sembari menangis tersendu-sendu. Bilang suamimu, aku mau mengambil bagian, jawab Rusli. Bajingan, umpat Rupik bangun dari posisi yang tadinya meringkuk untuk mencari belas kasihan. Tatapan tajam masih lurus tertuju pada Rusli, sedangkan Rusli sendiri menatap datar seakan tak bergerak. Rupik bergegas keluar dari rumah. Di depan, dirinya sudah disambut oleh hujan yang sangat deras. Langit mendung beradu dengan suara petir yang seakan meneriakinya untuk segera pulang. Cuaca tak membuatnya berjalan pelan. Diangkat roknya sebatas lutut lalu berlari cepat-cepatnya. Dari balik punggungnya, batang pohon tumbuh merapat menutupi jalan.
Di jalan, Rupik berbalik. Tak ada pagar yang ditumbuhi bunga mawar lagi. Tak ada jalan setapak. Tak ada rumah dari kayu. Semua kembali seperti sebelum rumah itu ada. Degup jantung Rupik beradu. Apa yang sebenarnya aku temui? Ucap Rupik menangis terseduh-seduh. Pada siapa sebenarnya aku mengabdikan diriku? Imbuh Rupik. Kemudian suara cekikikan terdengar dari balik dahan pohon. Kian lama suara itu seakan menyebar ke segala penjuru, membuat Rupik kian ketakutan. Kalian keterlaluan, rintih Rupik kembali berlari. Bu, panggil Kandar dari kejauhan. Pak, Bapak, teriak Rupik kian mempercepat kakinya. Tangis Rupik pecah saat beradu tatap dengan suaminya. Kandar sengaja menjemput istrinya setelah tahu siapa yang sudah menjalankan sebuah permainan dari setiap kejadian itu. Kandar takut jika yang diincar adalah istrinya, karena memang keluarganya tidak memiliki keturunan. Namun, baru saja Kandar hendak mendekat, petir menerpa sebuah pohon hingga membuatnya tumbang. Terekam jelas di mata Rupik bagaimana pohon itu menghantam tubuh suaminya. Tak ada teriakan, tak ada tangis. Untuk sesaat, tubuh Rupik mematu. Dirinya masih menganggap semua itu mimpi buruk sampai darah suaminya mengenai kaki telanjang Rupik yang penuh goresan sembari berduri. Darah Kandar berbaur dengan air hujan. Merahnya pekat, baunya anyir. Sampai detik itu, Rupik masih membeku, merasakan setiap tulangnya seperti dicabut satu persatu. Rasa sakit, pedih menamparnya pada kenyataan bahwa dirinya sekarang sebatang kara. Bukan hanya tangan, bukan hanya kaki. Tubuh Kandar hancur tak tersisa. Bahkan pohon itu seakan menelan tubuh Kandar tanpa menyisakan sesuatu yang bisa dilihat. Tak lama warga berdatangan. Saat warga menyentuh pundak Rupik, saat itu juga semuanya gelap. Pemakaman tempat inilah yang memisahkan Rupik dan Kandar suaminya. Sendiri, kata itu terus terngiang di kepala Rupik. Tak memiliki garis keturunan, kini suaminya juga meninggal. Bahkan bukan hanya badan hancur suaminya yang dikuburkan. Tanpa bisa dimandikan, tanpa bisa dilihat wajahnya untuk terakhir kalinya. Hanya ekspresi haru yang hanya selang beberapa menit sebelum pohon menimpa Kandar yang bisa dirinya kenang. Pemakaman selesai hampir jam 8 malam. Semuanya sudah bergegas pulang. Hanya Rupik yang seakan-akan enggan meninggalkan suaminya, membiarkan dirinya melamun sembari membelah nisan kayu Kandar. Sekarang sudah impas, kata seseorang perempuan berkerudung yang tiba-tiba saja bersimpuh di dekatnya. Dosanya sudah dibayar lunas. Tragedi masa lalu sudah tinggal cerita, impu perempuan itu. Belum, aku akan menuntut balas, ucap Rupik dingin. Pada siapa? Mereka sudah mati, menepi ke kota. Bahkan mereka terbakar hidup-hidup sebelum berangkat. Bahkan suamimu melemparkan api itu ke rumah kami. Ada yang hilang dari ingatan mereka. Bagaimana warga membunuh keluargaku dengan keji. Ada yang hilang dari ingatan mereka, bahwa aku pergi agar keluargaku selamat. Tapi tidak, mereka membantai keluargaku tanpa ampun. Tahu yang lebih kasihan? Tanya perempuan itu. Apa? Tanya Rupik dengan nada bergetar. Mereka tidak tahu mereka sudah mati, ucap perempuan itu datar. Memang siapa kamu? Tanya Rupik kesal sekaligus takut. Arimbi,